Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para pemburu kisah gelap. Pernahkah kalian membayangkan nikmat dunia yang kalian kejar bisa berubah jadi kutukan abadi? Malam ini, saya akan membawa kalian ke lorong-lorong rahasia pesugihan, tempat di mana kenikmatan dijual pada makhluk gaib dan harta datang bersama tangisan serta darah. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan pernah menoleh ke belakang, karena cerita kali ini bisa saja menyeret kalian ke dalam dunia yang tak pernah kalian bayangkan. Tahun 2003, di sebuah gang kecil di Surabaya, rumah Bu Yuli tampak sepi. Angin sore membawa bau gorengan dari ujung jalan, tapi dari warung makan milik Bu Yuli, bau masakan justru jarang tercium akhir-akhir ini. Warung itu sepi, kursi-kursi kosong, dan panci besar di dapur hanya terisi setengah. Bu Yuli, seorang janda cantik berusia 38 tahun, duduk di teras dengan tatapan kosong. Rambutnya yang hitam sebahu diikat seadanya. Keringat membasahi pelipisnya meski matahari sudah condong ke barat. Di depannya, 2 gelas teh manis tak tersentuh. Di dalam rumah, Rian, anak sulungnya berusia 20 tahun, menghitung uang recehan hasil jualan hari ini. "Bu, ini cuma 70.000, katanya pelan, suaranya terdengar seperti menahan marah. Bu Yuli menghela napas panjang. "Ya udah, buat beli beras sama lauk besok. Nanti ibu coba masak yang ramean biar orang mau datang." Rian menatap ibunya. "Bu, kita udah nggak bisa bayar cicilan motor. Debt collector udah datang 2 kali. Mereka bilang, minggu depan kalau nggak ada uang, motor diambil." Belum sempat Bu Yuli menjawab, suara pintu diketuk keras. Tok, tok, tok. Dari luar, terdengar suara berat. "Bu Yuli, ini saya Pak Eko. Boleh ngomong sebentar?" Pak Eko adalah tetangga depan rumah. Lelaki paruh baya, perawakannya besar, selalu berpenampilan rapi. Bu Yuli berdiri, membuka pintu. "Oh, Pak Eko, ada apa ya?" Pak Eko tersenyum tipis. "Maaf kalau tiba-tiba datang. Saya dengar ibu lagi kesulitan. Ada teman saya, orang pintar, bisa bantu rezeki lancar. Namanya Mbah Paijan. Dia nggak sembarangan, banyak orang terbantu." Bu Yuli mengerutkan kening. "Orang pintar? Maksudnya kayak dukun gitu, Pak?" Pak Eko mengangguk pelan. "Iya, tapi bukan sembarang dukun. Dia pakai cara yang, ya, sedikit berbeda. Tapi hasilnya cepat. Kalau ibu mau, saya bisa kenalin." Rian yang sejak tadi mendengar langsung memotong. "Bu, jangan percaya begitu-begituan. Mending kita usaha lebih giat." Pak Eko menoleh ke Rian. "Nak, kadang kalau hidup udah mentok, kita perlu jalan lain. Lagian ini cuma, ya, ritual kecil lah. Nggak ada yang dirugikan." Bu Yuli diam, menatap lantai. Di kepalanya, angka-angka hutang, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari berputar. Ia tahu Rian benar, tapi ia juga sadar waktu semakin mepet. "Pak, besok saya pikir-pikir dulu," jawab Bu Yuli akhirnya. Pak Eko tersenyum lebar. "Baik, Bu. Tapi ingat, kesempatan seperti ini nggak selalu datang." Ia pamit, meninggalkan Bu Yuli yang masih bimbang. Malamnya, Bu Yuli sulit tidur. Di kamar, ia memandang foto almarhum suaminya di meja. "Mas, aku harus gimana? Aku nggak mau anak-anak susah terus." Bisiknya, matanya mulai basah. Di luar, angin malam berhembus. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar. Tapi entah kenapa, di sela angin itu, Bu Yuli merasa mendengar bisikan lirih. "Datanglah ke Gunung Kawi." Pagi itu Surabaya diguyur gerimis tipis. Bu Yuli duduk di teras warungnya, memandangi jalanan basah. Warung sepi seperti biasa, hanya ada satu pelanggan yang duduk di pojok menyeruput kopi. Rian baru saja pulang dari pasar, menurunkan tas belanjaan. "Bu, harga beras naik lagi.
duit sisa tinggal sedikit. Bu Yuli mengangguk lemah, tidak menjawab. Malam tadi ia tidak bisa tidur. Suara bisikan, "Datanglah," ke Gunung Kawi masih terngiang di kepalanya. Tiba-tiba, motor bebek berhenti di depan warung. Pak Eko turun, memakai jaket hitam yang mulai basah kena gerimis. "Pagi, Bu Yuli," sapa Pak Eko sambil menyalami. "Maaf mengganggu, tapi kebetulan Mbah Paijan ada di kota hari ini. Kalau mau, Ibu bisa ketemu langsung." Rian yang sedang mengangkat karung beras langsung memotong. "Bu, udah aku bilang, jangan ikut-ikutan." Pak Eko menoleh. Senyumannya tipis, tapi matanya tajam. "Nak, kadang dunia nggak bisa cuma dihadapi dengan logika. Ada hal-hal yang nggak bisa kamu pahami sebelum melihat sendiri." Bu Yuli menelan ludah. "Kalau cuma ketemu, nggak apa-apa kan? Nggak langsung ritual?" Pak Eko mengangguk cepat. "Iya, cuman ngobrol. Urusan lanjut atau enggak, Ibu yang mutusin." Sore harinya, Bu Yuli dan Pak Eko naik angkot menuju rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Di depan pintu, aroma kemenyan dan bunga melati menyeruak. Seorang lelaki tua berwajah keriput, bertubuh kurus, namun matanya tajam, menyambut mereka. "Ah, ini yang namanya Bu Yuli?" Suaranya serak, namun hangat. "Silakan masuk." Di ruang tamu, tikar pandan terhampar. Di atasnya ada nampan berisi kopi pahit, rokok kretek, dan bunga 7 rupa. Mbah Paijan duduk bersila. "Bu Yuli, saya sudah lihat dari tadi malam. Rezeki Ibu sebenarnya besar, tapi terhalang. Ada yang mengganjal di jalan hidup Ibu." Bu Yuli tertegun. "Mbah, dari mana Mbah tahu?" Mbah Paijan tersenyum samar. "Saya nggak perlu Ibu cerita. Saya bisa rasakan. Hutang, usaha sepi, motor hampir disita. Betul?" Bu Yuli membeku. Semua yang diucapkan benar. Rian memandang sinis. "Itu kan cuma tebak-tebakan, Mbah. Semua orang juga bisa bilang begitu." Mbah Paijan menatap Rian tajam. "Anak muda, lidahmu tajam, tapi hatimu takut. Ingat, kadang yang tak terlihat jauh lebih menentukan hidupmu daripada yang kasat mata." Bu Yuli menunduk. "Mbah, kalau saya mau berubah nasib, harus bagaimana?" Mbah Paijan meraih cangkir kopi, menyeruput pelan. "Ada cara, tapi jalannya tidak semua orang berani. Saya bisa bawa Ibu ke Gunung Kawi. Di sana, Ibu akan diberi syarat oleh penguasa gaib. Kalau Ibu sanggup, dalam 7 hari rejeki akan mengalir seperti banjir." Pak Eko menimpali. "Saya sendiri sudah lihat orang yang dibantu Mbah Paijan mendadak kaya, Bu. Beli mobil, buka toko, hutang lunas semua." Rian menggeleng keras. "Bu, ini jelas-jelas pesugihan. Nggak ada yang gratis. Pasti ada tumbalnya." Mbah Paijan tersenyum tipis. Suaranya pelan, namun tegas. "Tumbal itu tidak selalu darah. Kadang hanya kesetiaan. Kadang hanya kesediaan menjalani ritual." Bu Yuli gelisah. "Ritualnya seperti apa, Mbah?" Mbah Paijan menatap dalam, lalu menjawab lirih. "Itu akan Ibu ketahui saat kita sampai di Gunung Kawi. Yang pasti, sekali jalan, tidak bisa mundur." Hening memenuhi ruangan. Di luar, gerimis berubah menjadi hujan deras, seolah menegaskan beratnya keputusan yang harus diambil. 2 hari setelah pertemuan itu, hujan deras mengguyur Surabaya sejak pagi. Bu Yuli gelisah sejak subuh. Kata-kata Mbah Paijan, sekali jalan, tidak bisa mundur, terus terngiang di kepalanya. Di ruang tengah, Rian masih bersikeras. "Bu, kalau Ibu pergi, aku nggak ikut. Aku nggak mau terlibat urusan gituan." Suaranya tegas. Bu Yuli menatap anaknya. "Nah, kita ini udah nggak punya pilihan. Hutang numpuk, warung sepi. Kalau ada jalan, kenapa nggak dicoba?" Rian membalas cepat. "Karena jalan itu salah, Bu." Perdebatan mereka terhenti saat suara klakson motor terdengar di depan rumah. Pak Eko datang, mengenakan jas hujan,
menenteng tas ransel besar. Bu Yuli, waktunya berangkat. Mbah Paijan sudah nunggu di terminal. Terminal Wonokromo sore itu ramai meski hujan belum reda. Bus jurusan Malang Blitar yang mereka tumpangi penuh aroma basah dan asap rokok. Bu Yuli duduk di kursi dekat jendela, sesekali memandangi jalan yang mulai berkabut. Di kursi belakang, Mbah Paijan duduk diam dengan mata terpejam, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Bu Yuli mencoba mengusir rasa gugupnya dengan mengajak ngobrol Pak Eko. "Pak, sebenarnya ritualnya itu gimana?" Pak Eko hanya tersenyum tipis. "Nanti Ibu lihat sendiri. Yang penting, Ibu jangan takut dan jangan nolak apapun yang diminta malam nanti." Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam. Begitu memasuki wilayah Malang Selatan, udara mulai dingin menusuk. Kabut turun, lampu jalan semakin jarang, dan suara mesin bus terasa lebih berat saat menanjak. Mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi menjelang tengah malam. Lampu-lampu minyak menyala redup di warung-warung sederhana. Udara dingin bercampur aroma tanah basah membuat bulu kuduk Bu Yuli meremang. Mbah Paijan memimpin jalan melewati gang sempit menuju rumah panggung kayu. Di beranda, seorang perempuan tua berwajah pucat menunggu sambil memegang lentera. "Selamat datang, tamu Mbah Paijan ya?" Suaranya serak. "Iya, Mbok," jawab Mbah Paijan. "Siapkan kamar dan sesaji. Malam ini kita mulai." Bu Yuli menelan ludah. "Mulai? Sekarang, Mbah?" Mbah Paijan menoleh. Senyumannya kali ini tipis sekali, hampir menyeramkan. "Ya, Bu Yuli. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Malam yang tepat untuk membuka pintu rejeki." Bu Yuli memandang ke arah hutan gelap di belakang rumah panggung itu. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya merah kecil berkedip di antara pepohonan. Dan entah kenapa, ia merasa seolah ada yang sedang mengamatinya. Udara di desa kaki Gunung Kawi malam itu semakin menusuk tulang. Angin membawa aroma bunga kenanga bercampur bau tanah basah yang pekat. Di dalam rumah panggung, Mbok tua tadi menyiapkan sesaji di atas nampan besar, pisang raja, bunga 7 rupa, kemenyan, dan 2 kendi air. Bu Yuli duduk di sudut, memeluk tasnya erat-erat. Jantungnya berdegup cepat setiap kali terdengar suara krek, krek, dari lantai kayu yang berderit. "Bu, kita ini mau ngapain?" bisik Rian, yang ternyata akhirnya ikut karena tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. "Sst, tenang aja. Nanti Ibu jelasin," jawab Bu Yuli, meski hatinya sendiri penuh tanda tanya. Tepat pukul 11 malam, Mbah Paijan datang membawa 2 kain jarik dan sebotol minuman berwarna merah pekat. Ia meletakkannya di meja sesaji, lalu menatap mereka satu persatu. "Bu Yuli, Rian, sebentar lagi kita jalan ke tempatnya. Ingat, apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan kaget, jangan ngomong sembarangan." Rian mengernyit. "Tempatnya? Maksudnya ke hutan gelap itu?" Mbah Paijan hanya tersenyum tipis. "Bukan sekadar hutan, Nak. Itu gerbang menuju rejeki kalian." Mereka berjalan beriringan, hanya diterangi cahaya lentera. Semakin jauh melangkah, suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan hening yang mencekam. Pohon-pohon besar menjulang dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan raksasa. Setelah menembus jalan setapak selama hampir setengah jam, mereka tiba di sebuah pelataran batu. Di tengahnya, ada gapura tua berlumut. Di atasnya tertulis huruf besar, Gunung Kawi. Bu Yuli menahan napas. Dari balik kabut tipis, ia melihat 2 sosok samar berdiri di sisi gapura. Satu tinggi besar berbulu lebat, satu lagi perempuan berambut panjang hingga tanah. Rian menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, itu orang atau..." "Diam!" potong Mbah Paijan dengan suara pelan tapi tegas.
Jangan menatap mata mereka. Mbah Paijan memulai ritual dengan membakar kemenyan. Asapnya melingkar-lingkar, seolah hidup dan mengikuti arah angin. Ia berkomat kamit dalam bahasa yang tidak dimengerti, lalu menuangkan minuman merah ke tanah. Tak lama, suara berat seperti geraman terdengar dari arah pepohonan. Uangnya akan datang, tapi ada yang harus dibayar. Suara itu menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Bu Yuli menoleh ke Mbah Paijan dengan wajah pucat. Apa maksudnya bayar? Mbah Paijan tersenyum tipis. Semua ada harganya, Bu. Tapi jangan khawatir. Nanti saya jelasin di rumah. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang Bu Yuli dan Rian belum tahu. Dan malam itu hanyalah awal dari perjanjian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langit sudah mulai memucat ketika Bu Yuli, Rian dan Mbah Paijan kembali ke rumah panggung mbok tua itu. Angin dini hari terasa dingin menusuk, tapi keringat dingin di punggung Bu Yuli belum kering. Mbah Paijan duduk di depan meja, menyulut rokok kretek, lalu menatap Bu Yuli. Mulai malam Selasa depan, kamu harus siap. Kalau gagal, semua yang sudah kita jalani akan sia-sia. Bu Yuli mengerutkan dahi. Siap? Buat apa, Mbah? Tadi itu kita udah ritual kan? Ritual baru gerbangnya, Bu. Yang utama nanti, di situ rejeki kamu dikasih langsung. Rian yang duduk di sudut memotong. Nadanya curiga. Mbah, tadi di gapura itu, yang kita lihat, mereka siapa? Mbah Paijan tersenyum samar. Itu calon partner kalian. Jangan takut, mereka cuma wujud awal. Nanti, kalau waktunya tiba, wujudnya akan lebih menyenangkan. Bu Yuli menelan ludah. Kata partner itu terasa aneh di telinganya. Terus, harga yang tadi mereka bilang? Tanya Bu Yuli hati-hati. Mbah Paijan menghembuskan asap rokok. Semua rejeki besar ada bayarannya. Tapi tenang, yang bayar bukan kamu. Setidaknya bukan kamu langsung. Hari-hari berikutnya Bu Yuli jadi gelisah. Di pasar, ia tetap berjualan, tapi pikirannya melayang ke malam itu. Setiap kali mengingat tatapan sosok berbulu dan perempuan berambut panjang, bulu kuduknya berdiri. Rian pun sering termenung. Malam-malam, ia mengurung diri di kamar, mencoba mengabaikan rasa tidak enak yang menekan dadanya. Malam Selasa pun tiba. Mbah Paijan datang dengan mobil pikap tua. Ayo Bu Yuli, Rian, malam ini waktunya. Waktunya apa, Mbah? Tanya Rian lagi. Kali ini suaranya agak tegas. Nanti juga paham. Pokoknya, kalau udah mulai, jangan melawan. Mereka dibawa ke sebuah rumah joglo besar di pinggiran hutan. Pintunya sudah terbuka. Di dalam, aroma kemenyan lebih pekat dari sebelumnya. Lantai sudah dilapisi tikar pandan, dan di tengah ruangan ada 2 kasur tipis bersprei putih. Bu Yuli menatap bingung. Mbah, ini kenapa kayak tempat tidur semua? Mbah Paijan hanya tersenyum dan menunjuk sudut ruangan, di mana 2 sosok perlahan keluar dari balik tirai. Sosok itu bukan lagi seperti di gapura. Kini mereka berwujud manusia. Lelaki gagah dengan sorot mata tajam, dan perempuan cantik dengan senyum menggoda. Tapi hawa dingin yang mengelilingi mereka membuat darah Bu Yuli serasa membeku. Mulai sekarang, kalian gak boleh menolak, kata Mbah Paijan. Suaranya berat, nyaris seperti perintah. Bu Yuli dan Rian saling pandang, sama-sama tak tahu bahwa inilah awal dari harga yang harus mereka bayar. Bu Yuli berdiri kaku di tepi kasur tipis itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar. Rian duduk di tikar. Pandangannya tak lepas dari sosok perempuan cantik yang kini berjalan mendekat. Langkahnya pelan tapi matanya bukan seperti manusia. Mbah Paijan menepuk bahu Rian. Tenang, ini bagian dari kesepakatan. Nggak sakit, malah enak. Ingat, jangan nolak. Enak apanya, Mbah? Rian melotot.
Mbah Paijan tersenyum tipis. Rezeki besar nggak datang dari doa aja, Le. Ada pengorbanan. Malam ini, pengorbanan kalian. Sosok lelaki gagah itu melangkah ke arah Bu Yuli. Senyumnya hangat, tapi hawa tubuhnya dingin. Kenapa gemetar? Suaranya berat namun lembut. Bu Yuli menelan ludah. Kamu, siapa sebenarnya? Panggil saja aku Bagus. Malam ini aku milikmu, dan kamu milikku. Perempuan cantik itu kini sudah duduk di sebelah Rian. Jaraknya begitu dekat, sampai napasnya terasa di telinga. Aku Ratna, kamu kelihatan tegang sekali. Santai saja, bisiknya. Suaranya seakan menembus ke kepala. Bu Yuli melirik Rian. Rian, kita pulang aja. Suaranya bergetar. Tiba-tiba Mbah Paijan membanting tongkat ke lantai. Duk! Tidak ada yang pulang sampai selesai. Bentaknya. Lilin di sudut ruangan bergetar meski tak ada angin. Aroma kemenyan makin menusuk hidung, membuat kepala terasa ringan. Bu Yuli merasakan pandangannya mulai buram, seolah ada kabut yang menyelimuti pikirannya. Tangan Bagus menyentuh pipinya. Dingin, tapi anehnya tubuhnya malah seperti lumpuh. Bu Yuli tak bisa menggerakkan kaki atau menolak. Sementara itu, Rian menegang ketika Ratna menyentuh bahunya, lalu tiba-tiba bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang bukan miliknya sendiri. Semua terjadi seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Ada suara gamelan halus entah dari mana, dan bayangan hitam besar melayang di langit-langit joglo itu mengawasi. Entah berapa lama, tiba-tiba semua gelap. Bu Yuli tersadar sudah terbaring di kasur tipis, napasnya berat, keringat dingin membasahi leher. Rian duduk di sudut, wajahnya pucat. Mbah Paijan masuk sambil tersenyum lebar. Bagus, Ratna, puas. Mulai malam ini, rezeki kalian akan lancar. Tunggu saja. Bu Yuli memandang Mbah Paijan dengan tatapan takut bercampur bingung. Kalau ini beneran terjadi, apa yang bakal mereka ambil dari kita, Mbah? Mbah Paijan hanya tertawa pendek. Yang penting sekarang, nikmati dulu hasilnya. Di luar, ayam jago mulai berkokok. Tapi hawa dingin dari malam itu masih menggantung di tubuh mereka. Pagi itu, Bu Yuli dan Rian pulang ke rumah dengan langkah lesu. Badan mereka terasa pegal seperti habis bekerja seharian. Padahal semalam cuma tidur di rumah Mbah Paijan. Begitu membuka pintu rumah, Bu Yuli langsung terpaku. Di ruang tamu, ada sebuah koper besar hitam yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rian, ini koper siapa? Rian mengangkat bahu. Aku nggak tahu, Bu. Tadi nggak ada pas kita berangkat. Bu Yuli perlahan membuka resletingnya. Begitu terbuka, matanya membelalak. Koper itu penuh dengan uang pecahan 50.000 dan 100.000, tersusun rapi sampai penuh. Ya Allah. Bu Yuli menutup mulutnya. Suara gemetar. Mbah Paijan gak main-main. Rian tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Berarti, ini tanda pesugihan udah mulai kerja, Bu. Bu Yuli tidak menjawab. Ia hanya menatap koper itu, hatinya campur aduk antara senang dan takut. Hari-hari berikutnya, rezeki mengalir deras. Warung sembako kecil milik Bu Yuli tiba-tiba ramai pembeli. Bahkan orang-orang yang tak pernah belanja di situ sebelumnya ikut datang. Dalam sebulan, omzetnya naik berkali lipat. Tetangga mulai heran. Bu Yul, warungnya lagi promo ya? Kok rame banget? Tanya Bu Sarmi suatu pagi. Bu Yuli tersenyum, mencoba santai. Iya, lagi murah-murahin stok lama. Tapi di dalam hati, ia tahu semua ini bukan karena promo atau strategi jualan. Namun, di balik rejeki itu, Rian mulai menunjukkan perubahan. Wajahnya pucat, matanya sering merah, dan malam-malam ia terbangun dengan napas terengah-engah. Suatu malam, Bu Yuli mendengar suara berbisik dari kamar Rian. Ia mengintip lewat celah pintu. Rian duduk di tepi ranjang, matanya kosong,
dan di depannya seperti ada bayangan perempuan berambut panjang yang sedang mengelus kepalanya. "Rian!" Bu Yuli langsung masuk. Bayangan itu menghilang seketika. "Ah, aku nggak apa-apa, Bu. Tadi cuman mimpi," kata Rian pelan. Bu Yuli meraih tangan anaknya. Tangan itu dingin sekali, seperti es. Pagi harinya Bu Yuli mendatangi Mbah Paijan. "Mbah, Rian kenapa jadi aneh? Dia pucat, badannya dingin." Mbah Paijan hanya tersenyum tipis. "Itu wajar, dia sudah diakui. Tenang saja, selama nggak nolak, nggak akan kenapa-kenapa." "Tapi, ini aman kan, Mbah?" Mbah Paijan menatapnya dalam. "Aman, kalau kamu nggak macam-macam." Tatapan itu membuat Bu Yuli merinding. Malam itu, hujan turun deras. Udara Surabaya jadi lembab dan dingin. Bu Yuli baru saja menutup warung, sementara Rian sudah berbaring di kamar. Tapi entah kenapa, suasana rumah terasa berbeda. Seperti ada yang mengintai dari sudut gelap. Tepat pukul 11 malam, angin kencang bertiup lewat jendela kamar Bu Yuli, padahal semua jendela sudah tertutup rapat. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Ya Allah! Bu Yuli memegang dada, mencoba tenang. Dari arah kamar Rian, terdengar suara pintu berderit. Lalu, suara langkah kaki berat, sangat berat, seperti kaki raksasa yang menghentak lantai. "Rian?" panggil Bu Yuli. Tak ada jawaban, tapi suara itu semakin dekat. Saat Bu Yuli membuka pintu kamar, ia tertegun Rian sedang duduk di ranjang, matanya terpejam, dan di depannya berdiri sosok besar berkulit hitam legam, matanya merah menyala, gigi bertaring. Genderuwo. Di sebelahnya, ada sosok perempuan cantik luar biasa, berkulit pucat dan berambut panjang tergerai. Wangi melati memenuhi kamar. "Siapa kalian?" Bu Yuli berusaha tegar, tapi suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum manis, tapi dingin. "Kami datang untuk memberi apa yang kalian minta malam ini." Giliran pertama, genderuwo itu menoleh ke arah Bu Yuli. Suaranya berat dan bergemuruh. "Kau juga perempuan. Jangan melawan. Ini syarat perjanjian." Malam itu menjadi awal dari ritual yang tak pernah Bu Yuli bayangkan. Perempuan cantik itu menghampiri Rian, membelai wajahnya, sementara genderuwo mendekati Bu Yuli. Semua berlangsung seperti dalam mimpi buruk yang nyata. Tubuhnya seperti lumpuh, tak mampu bergerak, tak mampu berteriak. Pagi harinya, Bu Yuli terbangun di lantai kamar. Rian tertidur pulas di ranjang, tapi wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Di sudut kamar, ada setumpuk uang baru dalam plastik hitam. Bu Yuli hanya bisa memandang uang itu dengan tangan gemetar. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Malam-malam berikutnya, terutama setiap malam Selasa, kejadian itu terulang. Sosok perempuan cantik itu selalu datang untuk Rian, dan genderuwo itu untuk Bu Yuli. Hanya saja, setiap kali selesai ritual, Bu Yuli merasa badannya semakin lemas, dan Rian semakin sering batuk darah. Suatu siang, Bu Yuli memberanikan diri menegur Mbah Paijan. "Mbah, anak saya makin parah sakitnya. Ini nggak wajar." Mbah Paijan menghela napas panjang, matanya tajam. "Yuli, semua ada harganya. Kalau mau berhenti sekarang, kamu harus ganti tumbal." Bu Yuli tercekat. "Tumbal? Maksudnya siapa?" "Bisa orang lain, bisa kamu, asal bukan dia yang pergi duluan." Kata-kata itu membuat Bu Yuli pusing. Ia mulai sadar. Jalan yang ia pilih ini bukan sekadar perjanjian uang. Ini sudah menyentuh nyawa. Sejak pertemuan terakhir dengan Mbah Paijan, hati Bu Yuli tak pernah tenang. Kata tumbal terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tiap melihat wajah Rian yang pucat dan tubuhnya yang makin kurus, rasa bersalah seperti menekan dadanya. Siang itu, Bu Yuli duduk di dapur sambil memandangi setumpuk uang di dalam toples plastik. Uang itu terasa semakin berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena dosa di baliknya.
Rian berjalan keluar dari kamarnya sambil batuk-batuk. Bu, batuknya makin sakit. Dada kayak ditusuk, keluhnya lirih. Bu Yuli berusaha tersenyum, menahan tangis. Minum obat dulu, nak. Nanti malam ibu beliin yang lebih manjur. Rian hanya mengangguk lemah, lalu kembali ke kamar. Sore harinya, Bu Yuli mendatangi rumah Mbah Paijan. Rumah kayu tua itu berada di ujung gang, dipenuhi bau dupa yang menusuk hidung. Mbah, suara Bu Yuli bergetar. Tolong saya, kasih saya cara supaya anak saya selamat. Mbah Paijan duduk di kursi bambu, mengelus jenggotnya. Yuli, cuman ada satu jalan. Cari tumbal pengganti sebelum malam Selasa Kliwon. Kalau tidak, Rian akan diambil. Bu Yuli terdiam. Tumbal pengganti? Itu siapa aja bisa. Mbak Paijan menatapnya lekat-lekat. Bisa. Asal darahnya masih segar. Lebih muda. Lebih kuat. Ucapan itu membuat Bu Yuli merinding. Ia tahu artinya ia harus menyerahkan nyawa orang lain agar anaknya selamat. Malamnya, Bu Yuli duduk termenung di teras rumah. Pikiran berputar-putar. Siapa yang bisa ia serahkan? Tetangga, orang asing, atau seseorang yang pernah menyakitinya? Tiba-tiba ia teringat Sari sepupu jauhnya yang dulu meminjam uang dan kabur tanpa kabar. Perempuan itu kini kembali ke kampung. Kabarnya bekerja di sebuah warung kopi di dekat pasar. Dalam hati, Bu Yuli bergumam, kalau dia yang jadi tumbal, mungkin ini jalan Tuhan. Tapi sekaligus ada rasa takut dan rasa bersalah yang makin menebal. Menjelang tengah malam, angin kembali berhembus dingin. Genderuwo itu muncul di halaman, berdiri di bawah pohon mangga. Mata merahnya menatap Bu Yuli dari kejauhan. Suara beratnya terdengar seperti petir yang jauh. Cepat, perempuan, waktu tinggal 2 malam lagi. Bu Yuli menelan ludah, dadanya bergemuruh. Ia tahu, malam-malam selanjutnya akan menentukan hidup atau matinya Rian. Keesokan paginya, Bu Yuli sudah berdiri di depan warung kopi dekat pasar. Warung itu ramai. Aroma kopi hitam bercampur gorengan menyeruak ke jalan. Di sudut, Sari terlihat sedang menuang kopi untuk pelanggan. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya masih sama seperti dulu, cerewet dan penuh percaya diri. Bu Yuli menarik napas panjang sebelum melangkah. Sari, panggilnya pelan. Sari menoleh. Wajahnya sempat kaget, lalu tersenyum lebar. Loh, Mbak Yuli, astaga, lama banget nggak ketemu. Sini duduk. Mereka duduk di meja pojok. Obrolan awal mengalir seperti biasa, basa-basi soal keluarga, kabar kampung, dan gosip tetangga. Tapi di kepala Bu Yuli hanya ada satu hal. Gimana caranya bawa dia ke Gunung Kawi malam Selasa? Sar, kata Bu Yuli sambil pura-pura ragu. Aku mau ngajak kamu ke tempat, ya, istilahnya, ngalap berkah. Biar rezeki lancar. Nggak jauh kok, cuma semalam aja. Sari menatap curiga. Ngalap berkah? Macam ziarah gitu? Ya, mirip-mirip. Tapi ini khusus. Cuman orang tertentu yang bisa ikut. Aku udah pernah. Hasilnya, ya kamu lihat sendirilah, kata Bu Yuli sambil menunjuk perhiasan di tangannya. Mata Sari berbinar. Kalau gitu, aku mau, Mbak. Lagi bokek banget ini. Kerja di warung cuma cukup buat bayar kos. Bu Yuli tersenyum. Tapi di balik itu hatinya teriris. Maafkan aku, Sar. Malamnya, Bu Yuli menyiapkan koper kecil berisi uang, bunga, dan kain kafan, semua sesuai arahan Mbah Paijan. Ia juga menyiapkan satu koper kosong yang nantinya akan dibawa Sari. Sebelum berangkat, Rian menghampirinya. Bu, ibu mau kemana malam-malam gini? Bu Yuli mengelus rambut anaknya. Ibu mau cari obat buat kamu, nak. Tidur yang nyenyak ya. Rian hanya mengangguk, lalu kembali ke kamarnya.
Bu Yuli menahan air mata, lalu melangkah keluar rumah. Di perempatan desa, Sari sudah menunggu dengan jaket tebal. Waduh, dingin banget malam ini, keluhnya. Nanti juga hangat, Sar. Di sana banyak orang, jawab Bu Yuli sambil menyalakan motor. Mereka melaju menembus jalan sepi. Di kejauhan, siluet Gunung Kawi mulai terlihat, gelap dan misterius di bawah cahaya bulan setengah. Sesampainya di area parkir, suasana terasa aneh. Angin dingin berembus kencang, pepohonan bergoyang seperti berbisik. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, entah dari mana asalnya. Sari berbisik, "Mbak, kok agak serem ya?" Bu Yuli tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, ini cuman awalnya aja." Saat mereka berjalan menuju gapura bertuliskan Gunung Kawi, dari balik bayangan pohon, mata merah itu kembali mengawasi. Langkah kaki Bu Yuli dan Sari makin pelan begitu melewati gapura besar bertuliskan Gunung Kawi. Udara dingin menusuk tulang, tapi ada hawa aneh yang terasa seperti merayap di kulit. Di dalam area, suasana temaram. Lampu-lampu minyak bergantung di beberapa sudut, memantulkan bayangan pohon besar yang menjulang seperti raksasa tua. Beberapa orang terlihat duduk bersila, memejamkan mata sambil berkomat kamit. Mbah Paijan sudah menunggu di bawah pohon beringin, berdiri dengan tongkatnya. "Dok, mari sini. Sudah siap semua?" Bu Yuli mengangguk. "Siap, Mbah. Ini Sari yang saya ajak." Mbah Paijan menatap Sari dari ujung kepala sampai kaki. Matanya menyipit, lalu ia tersenyum tipis. "Cocok." Sari agak gugup, tapi mencoba tersenyum. "Cocok gimana, Mbah?" "Cocok ikut ritual malam ini. Rezeki bakal ngalir deras kalau kamu ikhlas," jawab Mbah Paijan datar. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil, beratap anyaman bambu. Di tengah ruangan, ada tikar lusuh, dupa yang mengepul pekat, dan sebuah kendi tanah liat berisi air. Mbah Paijan mulai menyiapkan sesaji, ayam cemani, kembang 7 rupa, dan seikat daun kelapa muda. Lalu ia memerintahkan, "Kalian berdua nanti duduk di sini. Jangan bergerak apapun yang terjadi. Kalau ada yang nyentuh, biarkan saja." Sari melirik Bu Yuli dengan tatapan bingung. "Nyentuh? Maksudnya siapa, Mbak?" Bu Yuli pura-pura menenangkan. "Udah, diam aja, Sar. Jangan banyak tanya." Tepat tengah malam, suara gamelan mulai terdengar dari luar. Pelan, lalu makin jelas. Bersamaan dengan itu, aroma dupa berubah jadi lebih menyengat, sampai membuat kepala sedikit pusing. Mbah Paijan membacakan mantra. Bahasa Jawa kuno itu terdengar berat, dan setiap kali ia menyebut satu kata tertentu, angin di dalam ruangan bertiup kencang tanpa sebab. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu bambu digedor dari luar. Sari tersentak. "Mbak, itu siapa?" "Sssst, diam," bisik Bu Yuli. Meski jantungnya sendiri berdetak kencang. Pintu terbuka sendiri. Dari kegelapan luar, masuk sosok tinggi besar berbulu, lebat mata merah menyala, dada bidang, dan napasnya terdengar seperti deru binatang. Sari mematung, matanya membesar ketakutan. Sosok itu berjalan pelan, lalu berhenti di depan Sari. "Jangan bergerak." Suara Mbah Paijan terdengar seperti perintah. Sosok itu jongkok, menatap Sari dalam-dalam, lalu tersenyum. Senyum yang aneh, terlalu lebar untuk wajah manusia. Bu Yuli memalingkan wajah, tidak sanggup melihat. Ia tahu betul, inilah awal ikatan pesugihan untuk Sari. Tapi di dalam hatinya, ia juga sadar kalau ini berhasil. Anaknya, Rian, mungkin akan selamat. Suara gamelan makin keras, bersatu dengan desir angin dan aroma kemenyan yang semakin pekat. Sari menelan ludah. "Mbak, aku takut." Tapi Bu Yuli hanya menggenggam tangannya erat. "Tahan, Sar. Sebentar lagi selesai." Di luar,
Suara makhluk-makhluk lain terdengar berlarian, seolah merayakan sesuatu. Dan di detik terakhir sebelum semua jadi gelap, Sari melihat mata Bu Yuli penuh air mata. Pagi itu, Surabaya terasa lebih panas dari biasanya. Bu Yuli duduk di teras rumahnya sambil meneguk kopi. Matanya masih berat, kepalanya pusing sisa dari perjalanan semalam di Gunung Kawi. Tiba-tiba Sari datang tergopoh-gopoh sambil tersenyum lebar. "Mbak, astaga, nggak nyangka. Hari ini warungku rame banget. Dari buka tadi pagi, kursi nggak pernah kosong." Bu Yuli menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Itu tandanya, sudah mulai bekerja." Sari mengangguk, tapi wajahnya masih menyimpan rasa takut. "Tapi, semalam itu beneran? Aku nggak mimpi kan?" "Kamu nggak mimpi, Sar. Semua yang kamu lihat semalam nyata. Mulai sekarang, jangan cerita ke siapa-siapa. Ingat, setiap malam Selasa, kita harus ke sana lagi." Siang harinya, kabar cepat menyebar di kampung bahwa usaha Sari tiba-tiba melejit. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Si Sari itu ya? Katanya sekarang bisa dapat penghasilan jutaan sehari. Padahal kemarin-kemarin sepi." "Lah iya, rezeki orang kan kita nggak tahu jalannya," sahut yang lain. Tapi di balik kabar manis itu, ada hal yang membuat Sari gelisah. Malamnya, saat ia membereskan warung, ia melihat bayangan hitam besar melintas cepat di kaca etalase. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, Sari datang ke rumah Bu Yuli dengan wajah pucat. "Mbak, aku nggak tenang. Tiap malam aku dengar suara orang jalan di dapur, padahal pintu udah dikunci. Terus kadang kayak ada yang narik selimutku pas tidur." Bu Yuli menarik napas panjang. "Sar, itu biasa. Memang begitu. Mereka menandakan kalau mereka menjaga." Sari menggigit bibir, setengah percaya setengah takut. "Tapi aku ngerasa kayak dia nyentuh aku lagi, Mbak. Kayak waktu di Gunung Kawi itu." Bu Yuli terdiam. Dalam hatinya ia tahu, ikatan itu memang tidak akan berhenti. Malam Selasa berikutnya, mereka kembali ke Gunung Kawi. Langkah mereka lebih berat dari sebelumnya. Mbah Paijan sudah menunggu, kali ini sambil membawa kendi dan seikat bunga segar. "Bagus, sudah datang lagi. Kalian sudah lihat hasilnya kan? Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Sari menelan ludah. "Harga? Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Paijan menatap mereka bergantian. "Belum saatnya kalian tahu. Nanti, kalian akan paham sendiri." Sepulang dari ritual, Bu Yuli tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandang foto Rian anak bungsunya. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Saat ia menghampiri, tak ada apa-apa, kecuali bau anyir yang sangat menyengat. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, ini pertanda buruk. Pagi itu, Bu Yuli bangun dengan kepala berat. Bau anyir yang semalam tercium di dapur masih membekas di hidungnya, seolah menempel. Ia berusaha mengabaikannya, tapi begitu melangkah ke ruang tengah, matanya langsung tertuju pada Rian anak bungsunya yang duduk di sofa sambil memegang kepala. "Rian, kamu sakit?" tanya Bu Yuli khawatir. Rian mengangguk pelan. Entah kenapa badan Rian lemes banget, Bu. Kayak nggak ada tenaga. Malam tadi mimpi aneh. "Mimpi apa?" Rian menatap ibunya, ragu. Ada bayangan besar hitam. Matanya merah. Terus dia ketawa keras banget di telinga Rian. Bu Yuli terdiam. Dadanya terasa sesak. Dalam hatinya, ia mulai mengingat ucapan Mbah Paijan. Nanti, kalian akan paham sendiri. Siang harinya, Sari datang sambil membawa sebungkus makanan. "Mbak, ini aku bawain nasi pecel." Rian kenapa pucat gitu?" "Katanya nggak enak badan," jawab Bu Yuli singkat. Sari menatap Bu Yuli dengan pandangan cemas. "Mbak, jangan-jangan ini ada hubungannya sama itu?" Bu Yuli langsung memotong. "Sar, jangan ngomong sembarangan." Tapi malamnya,
Saat Bu Yuli sedang mencuci piring, Sari menelpon dengan suara panik. "Mbak, aku tadi ketemu Mbah Paijan di pasar. Dia bilang, jaga anakmu baik-baik, sebentar lagi waktunya." "Maksudnya apa, Mbak?" Bu Yuli menjawab dengan suara bergetar. "Aku juga nggak tahu, tapi aku rasa kita harus ketemu Mbah Paijan lagi secepatnya." Keesokan harinya, mereka berdua mendatangi rumah Mbah Paijan. Mbah itu duduk di kursi bambu, menghisap rokok kretek, tatapannya tajam. "Kalian sudah menikmati hasilnya, kan?" ujarnya tanpa basa-basi. Sari menelan ludah. "Tapi kenapa anak Mbak Yuli jadi sakit-sakitan?" Mbah Paijan menghela napas. "Setiap perjanjian ada bayarnya. Tumbalnya sudah ditentukan. Nggak bisa diganti sembarangan." Bu Yuli merasakan tubuhnya lemas. "Maksud Mbah, Rian?" Mbah Paijan hanya tersenyum tipis. "Kalau bukan dia, siapa lagi yang paling dekat sama kamu?" Malamnya, Bu Yuli duduk di kamar Rian yang sudah tertidur. Ia memandangi wajah anaknya. Hatinya campur aduk antara marah, takut, dan menyesal. Di luar, angin berhembus kencang. Tirai jendela berkibar, dan dari celah itu, Bu Yuli melihat sepasang mata merah menatap dari kegelapan. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Pagi itu, Bu Yuli duduk di teras sambil memegang secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sembab, semalaman ia tidak tidur. Pikiran tentang Rian yang akan menjadi tumbal terus menghantui. Sari datang dengan wajah panik. "Mbak, aku nggak bisa diam. Aku kepikiran terus soal ucapan Mbah Paijan. Kita harus cari jalan keluar." Bu Yuli menghela napas panjang. "Sar, aku sudah mikir semalaman. Satu-satunya cara yang aku dengar, kalau mau anakku selamat, tumbalnya harus diganti." Sari terperanjat. "Diganti? Diganti siapa, Mbak?" Bu Yuli menunduk. "Itu dia. Aku nggak tega mikirin. Tapi kalau aku nggak lakuin, Rian bisa mati." Siang harinya, Bu Yuli nekat kembali ke rumah Mbah Paijan sendirian. Rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya. Bau dupa menyengat menusuk hidung. Mbah Paijan duduk di tengah ruangan, tersenyum seolah sudah tahu tujuan Bu Yuli datang. "Kamu mau ganti tumbal?" tanyanya pelan. Bu Yuli menelan ludah. "Kalau itu bisa nyelamatin anak saya, iya." Mbah Paijan mengangguk pelan, lalu menyodorkan sebuah kantong kain hitam. "Cari orang yang rela, atau orang yang tidak akan dicari. Usianya harus muda, darahnya segar. Malam Selasa depan, bawa ke Gunung Kawi. Sisanya biar aku yang urus." Malam itu, Bu Yuli tak bisa memejamkan mata. Pikiran buruk berputar di kepalanya. Siapa yang bisa ia jadikan tumbal? Di tengah kebimbangannya, ia teringat pada anak tetangga barunya, Arif, seorang remaja laki-laki yang sering pulang larut malam dan jarang ada yang peduli padanya. Keesokan harinya, Sari datang lagi. "Mbak, jangan bilang kalau Mbak sudah punya orang yang mau dijadiin tumbal." Bu Yuli menatap Sari, matanya merah. "Sar, aku tahu ini kejam. Tapi kalau aku nggak lakuin, anakku mati. Kamu mau lihat Rian mati?" Sari terdiam. "Tapi Mbak, ini dosa besar. Dosa yang nggak akan bisa kita hapus." Bu Yuli memalingkan wajah, air matanya jatuh. "Kalau ini cara satu-satunya, aku siap nanggung." Malam semakin larut, dan angin malam Selasa semakin menusuk. Di luar rumah, langkah kaki perlahan terdengar mendekat. Rian mengigau di kamar, menyebut nama ibunya sambil menangis. Bu Yuli tahu, waktunya hampir tiba. Dan ia harus memutuskan, apakah benar-benar akan menyeret orang lain ke dalam jurang yang ia buat sendiri. Malam Selasa itu, suasana kampung terasa sunyi. Hanya suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan.
Bu Yuli berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang pucat. Di tangannya, kantong kain hitam pemberian Mbah Paijan terasa berat, seakan menyimpan beban yang tak kasat mata. Di luar, Arif anak tetangga duduk di pagar rumahnya sambil memainkan ponsel. Bu Yuli melangkah pelan mendekat, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Arif, ikut tante sebentar ya. Tante mau kasih makan di warung, lumayan kan?" katanya dengan senyum yang dipaksakan. Arif menatap heran. "Loh, malam-malam gini tante?" "Iya, cuma sebentar kok. Ada yang mau tante kasih. Rezeki nggak boleh ditolak kan?" jawab Bu Yuli, berusaha terdengar ringan. Sari yang diam-diam memperhatikan dari balik tirai, langsung keluar dan menarik Bu Yuli ke samping. "Mbak, kamu gila? Ini anak orang loh. Kalau hilang kampung geger," bisiknya keras. Bu Yuli menoleh cepat, suaranya bergetar. "Sar, ini satu-satunya cara. Aku nggak mau kehilangan Rian." Arif berdiri di dekat motor Bu Yuli, mulai curiga. "Tante, ini mau kemana sih sebenarnya?" Bu Yuli mencoba mengendalikan keadaan. "Ke rumah saudara. Nggak jauh kok." Sari memegang lengan Bu Yuli erat-erat. "Mbak, kalau kamu bawa dia, kamu nggak akan bisa balik jadi manusia biasa. Hatimu bakal mati." Tiba-tiba, Rian berteriak dari dalam rumah. Suaranya lirih tapi penuh rasa sakit. "Bu, tolong. Panas. Panas." Bu Yuli panik, meninggalkan Arif dan berlari masuk ke rumah. Tubuh Rian gemetar, keringat bercucuran, dan matanya terpejam kuat seakan menahan rasa perih yang tak terlihat. Sari menyusul masuk, menahan air mata. "Mbak, ini bukan soal cepat atau lambat. Mbah Paijan sudah punya kuasa atas anakmu. Meski kamu kasih tumbal sekarang, belum tentu dia akan berhenti." Bu Yuli terdiam. Kata-kata Sari menghantam pikirannya. Malam itu, ia batal membawa Arif. Kantong kain hitam ia lempar ke sudut kamar, tapi entah kenapa kantong itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Di luar, angin malam bertiup kencang. Dari kejauhan, terdengar suara tawa berat yang menyeramkan, bercampur suara perempuan merintih, mengitari rumah Bu Yuli. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan di dinding rumah Bu Yuli bergerak-gerak. Rian masih terbaring lemah, napasnya berat. Sari duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi tangannya, sementara Bu Yuli mondar-mandir di ruang tamu. Suara tawa berat yang tadi malam hanya terdengar samar kini semakin jelas. Hahaha. Janji harus ditepati. Suaranya seperti berasal dari setiap sudut rumah. Bu Yuli menutup telinga, gemetar. "Astagfirullah. Apa maunya kalian?" teriaknya. Dari arah dapur, panci jatuh sendiri ke lantai. Sari menoleh kaget. "Mbak, ini udah nggak benar. Kita harus keluar dari rumah ini." "Keluar kemana, Sar?" "Mereka bukan cuma ngikutin rumah. Mereka ngikutin aku," balas Bu Yuli dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, lampu padam. Rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Dari lorong kamar, muncul sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau. Wajahnya cantik tapi pucat. Ia berjalan pelan sambil tersenyum tipis. "Yuli, waktunya sudah dekat. Kalau kau mau anakmu hidup, bawa dia ke tempat kita minggu depan." Suaranya lembut tapi menusuk. Sari spontan berdiri, melindungi Rian. "Pergi, jangan ganggu dia lagi." Perempuan itu menoleh, menatap Sari dengan tatapan tajam. "Ini urusan antara Yuli dan kami, bukan kamu." Bu Yuli berusaha bicara, suaranya bergetar. "Kalau aku bawa tumbal, dia selamat." Perempuan itu tersenyum lebar. "Tentu, tapi waktumu tinggal 7 hari. Setelah itu,
dia akan jadi milik kami sepenuhnya. Petir menyambar, dan sosok itu menghilang. Lampu kembali menyala, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi kantong kain hitam di sudut kamar kini terbuka. Isinya bukan lagi uang, melainkan segumpal rambut hitam basah dan kuku manusia. Sari mundur ketakutan. "Mbak, ini udah lewat batas. Kita harus cari Ustaz, harus lawan mereka." Bu Yuli menunduk, memejamkan mata. Dalam hati, ia dihadapkan pada pilihan paling kejam, menyerahkan nyawa orang lain atau kehilangan anaknya sendiri. 7 hari terasa seperti 7 tahun bagi Bu Yuli. Setiap malam, mimpi buruk datang. Suara tangisan Rian, tawa berat genderuwo, dan wajah perempuan berkebaya hijau yang terus menagih janji. Siang itu, Bu Yuli duduk di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke arah lalu lalang orang. Sari duduk di depannya, mencoba membujuk. "Mbak, kita udah keliling cari Ustadz. Semua bilang sama. Nggak ada jalan lain selain tobat dan putus hubungan sama mereka. Nggak usah cari tumbal. Tapi Sar, kalau aku nggak bawa tumbal, Rian mati." Suara Bu Yuli lirih, matanya sembab. Malam ke-6, teror semakin parah. Pintu kamar berguncang, jendela terbuka sendiri, dan di halaman belakang, pohon mangga seperti dipenuhi bayangan hitam. "Yuli, besok malam, waktumu habis." Suara itu bergema. Sari, yang sudah tak tahan, menghubungi Ustaz Rahman, orang yang katanya pernah membantu memutus pesugihan di desanya. Malam itu juga, Ustaz datang bersama 2 orang santri membawa air dan ayat-ayat suci. Begitu Ustaz masuk rumah, hawa dingin langsung menyergap. "Astagfirullah, ini rumah sudah penuh jin kafir. Mereka mengikatmu kuat sekali, Bu Yuli." "Apa masih bisa diselamatkan, Ustaz?" tanya Sari cemas. "Bisa, tapi semua hartanya akan hilang, termasuk yang dari pesugihan." Tepat tengah malam, ritual ruqyah dimulai. Suara ayat-ayat Al-Quran menggema, bercampur teriakan kesakitan Bu Yuli. Dari kamarnya, Rian menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Tiba-tiba, sosok perempuan berkebaya hijau muncul di ruang tamu, diikuti sesosok genderuwo besar berbulu hitam. "Kau pikir bisa lari dari kami, Yuli? Semua yang kami beri, akan kami ambil." Ustaz Rahman tetap melantunkan ayat. Para santri memercikkan air ke arah 2 makhluk itu. Genderuwo meraung keras, perempuan berkebaya menjerit, lalu keduanya lenyap seperti asap tertiup angin. Ketika azan subuh berkumandang, suasana rumah kembali tenang. Rian tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi di luar rumah, mobil mewah Bu Yuli yang terparkir sudah berubah menjadi tumpukan daun kering. Ruko dan tabungan yang ia punya hilang tak berbekas. Bu Yuli terduduk di teras, air matanya mengalir. Jadi, ini semua akhirnya. Sari memegang pundaknya. "Yang penting Rian selamat, Mbak. Kita mulai dari nol lagi. Asal nggak ke jalan setan lagi." Bu Yuli mengangguk pelan. "Iya, Sar. Aku nyesel. Semua janji manis itu cuma jebakan." Matahari pagi mulai naik, menyinari rumah sederhana itu. Meski harta hilang, Bu Yuli merasakan beban berat yang selama ini menjeratnya. Akhirnya lepas. Tamat.